Halo teman-teman, kembali bersama Mimin. Seperti biasa, kita akan ulas hal-hal menarik seputar dunia sepak bola. Dan kali ini, rasanya kita nggak bisa untuk melewatkan penampilan para pemain Indonesia sekembalinya mereka ke klub masing-masing. Seperti Kevin Dix di Copenhagen, Tom Hai di Almere City, Niels Hilgers di FC Twente, hingga Calvin Verdong yang harus berhadapan dengan calon penyerang timnas Indonesia Ole Rummenigge. Lantas, seperti apa kiprah para pemain timnas di Eropa? Dan apakah dampaknya untuk tim Garuda selanjutnya? Inilah rangkuman selengkapnya. Bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia punya peningkatan level yang signifikan sejak para pemain keturunan bergabung ke timnas Indonesia. Timnas kita nggak lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim lain, saat bahkan raksasa Asia saja kita buat kesulitan. Tanya saja pada Australia yang ada di ranking 28 dunia, gimana sulitnya menjebol gawang Indonesia, atau mungkin Arab Saudi yang nggak bisa menang di 2 laga terakhirnya menghadapi Indonesia, ketika hanya bermain imbang di Arab dan kalah di Jakarta dengan skor 2-0 baru-baru ini. Tentu kehadiran para pemain keturunan telah memberikan impact besar, termasuk membuat para pemain yang dibesarkan di kompetisi Indonesia ikut terdongkrak levelnya, seperti yang diperlihatkan Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho. Dengan kehadiran para pemain keturunan, kini kita bisa menikmati liga-liga Eropa dengan para pemain timnas berkompetisi di sana. Di mana terbaru, para pemain timnas juga menunjukkan kenapa tim-tim di Asia mewaspadai kita, terkhusus jika melihat performa para pemain tim Garuda. Kita mulai dengan Kevin Dix, pemain yang sempat mengalami cedera saat membela Indonesia di laga kontra Jepang ini, kembali ke klubnya dan sukses dengan cepat merecovery cederanya hingga sukses menjalani comeback dengan bagus. Terbaru, menjalani laga kontra Lyngby, Kevin yang bermain sebagai central defender tampil impresif untuk mengantarkan timnya menang dengan skor 2-1. Satu umpannya kepada penyerang sayap Copenhagen Robert bahkan tercatat menjadi assist saat Robert sukses menciptakan gol. Dan itu kenapa Kevin berhasil keluar lapangan dengan rating tinggi di laga tersebut. Oh iya, dengan kemenangan yang berhasil dicatatkan Copenhagen, tambahan 3 poin membuat saat ini Copenhagen sukses memuncaki klasmen Liga Denmark. Dengan 30 poin, mereka unggul 3 poin dari tim runner-up AGF. Dan jika penampilan konsisten ini bisa dipertahankan, Copenhagen berpeluang untuk jadi juara dan main di Liga Champions musim depan. Jelas ini adalah musim yang hebat dari Kevin Dix. Sekaligus pesan bahwa Kevin punya kualitas lebih dari cukup untuk membantu Indonesia bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Beralih dari Kevin Dix, di Liga Belanda ada duel menarik yang mempertemukan pemain timnas Indonesia Calvin Verdong menghadapi Ole Rummenigge. Di pertandingan antara Nick Nijmegen menghadapi FC Utrecht ini, Calvin yang tengah dalam form terbaiknya dimainkan sejak awal dan bermain 90 menit untuk tim Nijmegen. Sebaliknya, FC Utrecht nampak masih mencadangkan Ole sebelum akhirnya dimasukkan di menit ke-79. Di pertandingan itu sendiri, Calvin Verdong yang bermain sebagai fullback kiri tampil impresif untuk mematikan sayap dari tim FC Utrecht. Ia berduel dengan mantan pemain Celta Vigo Miguel Rodriguez dengan sangat baik, di mana 4 tembakan bahkan sempat Verdong lepaskan, yang sayangnya tak satu pun berbuah menjadi gol. Dan itu kenapa meski di laga itu timnya kalah, ia tetap keluar dengan rating hijau yakni 7,1.
Sementara itu, Ole yang baru main di menit 79 menunjukkan kapasitasnya dalam hal menyerang dan bertahan dengan baik. Ditempatkan di sayap, Ole punya kemampuan untuk bermain melebar yang bagus. Meski sayang, ia tak punya cukup waktu untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya di laga itu. Pertemuan Ole dan Verdonk sendiri menjadi momen yang menarik, karena setelah jadi musuh, Ole akan jadi rekan satu tim di Timnas Indonesia. Tentu saja Verdonk akan sangat senang dengan bergabungnya Ole, terlebih jika melihat kapasitas dan kemampuan Ole, seperti kata Rafa Strijk. Masih dari Belanda, pemain Timnas Indonesia yang juga bermain di akhir pekan ini adalah Mes Hilgers. Bermain sejak awal laga dan bermain selama 90 menit, Mes menunjukkan bahwa ia telah pulih dengan sempurna. Dengan dirinya juga sukses tampil dengan sangat solid. Hasilnya, pemain bertahan yang tengah dirumorkan didekati tim top Eropa ini mampu membantu Twente mengalahkan tim tuan rumah, Fortuna Sittard, dengan skor 2-1. Sayang ketika Mes mampu meraih kemenangan, Kevin dan Ole juga melakukannya. Tom Hai harus kembali merasakan kekalahan demi kekalahan bersama Almer City. Almer yang sudah sejak awal sulit mendapatkan kemenangan sebelum Hai tiba, tak mampu bangkit. Bahkan ketika Hai sudah berjuang dengan sangat keras. Dengan terbaru, mereka kembali kalah telak 3-0 usai dikalahkan tim tuan rumah Go Ahead Eagles. Haye sendiri menjadi satu-satunya pemain yang mendapatkan rating hijau di laga itu dari tim Almer City. Sumpah kasihan sih ngelihat Haye menggendong tim ini. Untungnya kontraknya cuma 1 tahun. Udah kelihatan calon kuat degradasi soalnya, di mana dari 13 partai yang sudah dimainkan, Almer baru mendapatkan 6 poin dan berada di peringkat terbawah kedua di klasmen. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup gates. Selain nama-nama tadi, sebenarnya masih ada pemain-pemain timnas lain yang bermain di Eropa. Seperti Marcelino yang masih harus menunggu di bangku cadangan, ketika di akhir pekan ini timnya Oxford United terbantai 2-6 dari Middlesbrough. Hal yang juga terjadi pada Nathan Chuaon, di mana ia hanya bisa memanaskan bangku cadangan saat Swansea dikalahkan tamunya Leeds United. Dari Belgia, Ragnar hanya bermain 13 menit saat di pasukan FC Vidender ketika menahan imbang tim tuan rumah Royal Antwerp. Tapi terlepas dari apapun hasilnya, dan bagaimana mungkin para pemain masih di bench, para pemain timnas Indonesia saat ini didominasi para pemain yang bermain di Eropa. Dan itu kenapa secara kualitas kita nggak bisa lagi diremehkan. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies, on this epic quest we will give our best. Saat ini sendiri dengan kemenangan kontra Arab Saudi, Indonesia sudah kembali pada tracknya. Usai sebelumnya sempat gagal meraih poin di 2 laga kontra China dan Jepang. Namun bagi Ketua Umum Pak Erick Thohir, perjuangan timnas belum usai dan sukses. Karena kemenangan kontra Arab bukanlah puncak dari pencapaian. Itu kenapa dalam interviewnya baru-baru ini dengan TV One, ia menyebut timnas baru kembali ke track. Pak Erick, bisa tidur nyenyak mimpi indah setelah Indonesia menang dari Arab Saudi? Belum. Oh belum Pak? Kan belum tuntas kerjanya. Kan targetnya bukan menang per game, tapi bagaimana kita bisa dapat kesempatan untuk kualifikasi Piala Dunia. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa direkt. Tapi kembali kan dengan kualitas pemain yang ada, memang kita harus punya optimisme. Mestinya di game melawan China itu merupakan kesempatan emas. Ya. Saya orangnya kan tegas. Ya saya cuman memastikan kita balik ke tracknya. Memang itu di titik ya kita harus dapat poin, bahkan 3 poin. Emang grup ini grup neraka. Ya. Dengan posisi kemarin kita menang, kita back on track, kita hidup.
Seperti kata Pak Erik, kita jelas punya kualitas. Dan itu kenapa kita bisa optimis. Kualitas itulah yang akan kita perlihatkan di sisa pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia, saat sosok seperti Olen Romani dipastikan akan bermain di bulan Maret. Dan level kita akan meningkat dengan Cavendish dan Messilhurst yang akan berada di kondisi lebih baik. Dan semoga chemistry-nya juga makin baik. Tentu, tujuannya adalah mendapatkan poin di laga kontra Australia bukan menjadi hal yang mustahil. Dan jika itu bisa dilakukan, misalnya kita menang atas Australia, maka peluang ke Piala Dunia di posisi runner-up akan terbuka lebar. Jadi itulah teman-teman, cerita dari penampilan para pemain timnas Indonesia di level Eropa. Dan gimana kualitas mereka bisa jadi alasan kenapa Indonesia punya optimisme untuk menatap World Cup. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.